Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Andara Narlita dengan NIM 2010-2011-26. Saya dari Prodi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai case study imunologi dan mengenai virus Ebola. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengenapan mata kuliah imunologi. Baik, yang pertama, apa sih itu virus Ebola? Virus Ebola merupakan virus yang masuk ke dalam famili Filoviridae. Ordo Mononegavirales, genus Ebola virus termasuk spesies Zaire Ebola virus atau EBOV, Reston Ebola virus atau RESTV, Bundibugyo Ebola virus atau BDBV, Typhorest Ebola virus atau TFV, Sudan Ebola virus atau SUDV, dan Bombali Ebola virus atau BOMV yang baru diidentifikasi. Virus ini dapat menyebabkan penyakit Ebola atau disebut juga dengan Ebola virus disease atau EVD. Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Sudan Selatan dan Republik Demokrat Kongo. Nah, kenapa Ebola ini dapat menyebabkan kematian yang cukup tinggi? Jadi virus Ebola ini memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Adapun spesies yang menyebabkan kematian tertinggi pada manusia yaitu EBOV dengan presentase 57-90%, diikuti oleh spesies SUDV sebesar 41 hingga 65% dan virus Bundibugyo sebesar 40%. Sedangkan spesies TAFV hanya menyebabkan 2 infeksi manusia yang tidak mematikan hingga saat ini, sedangkan RESTV menyebabkan infeksi manusia tanpa gejala. Nah, tingkat kematian yang cukup tinggi tersebut disebabkan karena virus ini umumnya melibatkan nekrosis hati, limfa, ginjal, kelenjar getah bening, testis, dan ovarium, dikarenakan replikasi virus dalam sel parenkim. Efek yang lebih signifikan adalah kerusakan mikrovaskular, perubahan permeabilitas vaskuler, dan aktivasi pembekuan kaskade. Virus ini juga menyebabkan kerusakan pada trombosit dan sel endotel, mengakibatkan terganggunya keseimbangan cairan dan homeostasis. Selain itu, infeksi virus Ebola juga dapat mengganggu sistem imun. Kemudian, bagaimana virus ini dapat mengganggu sistem imun? Virus Ebola dapat mengganggu sistem imun, yaitu dengan menembus tubuh manusia melalui selaput lendir, laserasi atau robekan kulit, kemudian kontak dekat dengan pasien atau mayat yang terinfeksi, atau melalui penyebaran langsung melalui orang tua. EBOV ini memiliki kecenderungan untuk menginfeksi berbagai sel sistem kekebalan seperti sel dendritik, monosit, dan makrofag, sel endotel dan epitel, hepatosit, dan fibroblast, di mana ia secara aktif bereplikasi dengan memodulasi gen dan apoptosis dan menunjukkan viremia yang tinggi secara signifikan. Virus ini mencapai kelenjar getah bening regional sehingga menyebabkan limfadenopati dan penyebaran hematogen ke hati dan limfa, meningkatkan respon inflamasi aktif. Pelepasan mediator kimia inflamasi, sitokin, dan
kemogen menyebabkan dysregulasi respon imun dengan mengganggu hormon sistem pembuluh darah. Akhirnya menyebabkan koagulasi intravaskular, diseminata, dan disfungsi organ multiple. Kemudian apa sih sistem imun yang bekerja melawan virus Ebola jika masuk ke dalam tubuh? Adapun respon tubuh yaitu saat virus Ebola masuk ke dalam tubuh, itu mulai direspon kekebalan antivirus tertentu yang tepat guna. Peristiwa awal sangat penting dalam pembangunan keseimbangan isyarat stimulasi dan penghambatan yang berkaitan dengan pengenalan antigen. Imunitas bawaan dini dapat dipahami dalam dua bentuk. Yang pertama sebagai respon yang relatif tidak khas dan melibatkan pattern recognition molekul dan sitokin proinflamasi. Yang kedua merupakan spesifik antigen respon yang melibatkan sel T dan antibodi. Dalam keseimbangan awal ini, filovirus menyebabkan beberapa gangguan yang bermakna. Virus Ebola tanpa henti menginfeksi sel monosit makrofag lineage, mempercepat pelepasan sitokin proinflamasi, termasuk tumor necrosis factor atau TNF, dan interferoni atau IFNY. Hal tersebut yang bergilir dapat mengganggu arsitektur endotelium, pembuluh darah, dan jaringan lainnya. Kemudian memicu interaksi neutrofil dan leukosit polimorfonuklear lainnya dengan partikel virus dan memicu reseptor yang ditunjukkan oleh sel mieloid atau reseptor toll-like. Kemudian diawali oleh infeksi yang menghasilkan, yaitu lebih banyak membuat virus. Hal ini terjadi terutama di sel dendritik, monosit, dan makrofag. Semua sel yang terinfeksi mengalami gangguan dalam menghasilkan interferon, tetapi beberapa perbedaan penting telah dijelaskan antara DC dan monosit. Monosit merespon dengan menghasilkan sitokin proinflamasi, sedangkan DC kurang memiliki respon tersebut. Neutrofil maupun limfosit tidak dapat secara aktif berperan, tetapi neutrofil diaktifkan oleh partikel virus yang menyebabkan degranulasi. Pelepasan tersebut memicu reseptor yang ditunjukkan oleh sel mieloid 1. Jumlah virus meningkat, kemudian apoptosis limfosit, dan kegagalan umum dari kekasan respon imun. Hal ini berawal dari virus yang mengimbas peningkatan CO inhibitor molekul seperti B7HI pada DC dan monosit diikuti interaksi dengan reseptor program DER di sel T dan B. Infeksi menyebar dan banyak sel faktor jaringan pada permukaan sel dapat memicu pembekuan darah dalam intravaskuler. Kemudian saat ini telah banyak dikembangkan berbagai jenis pengobatan dan vaksin seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Baik, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.